Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali melanjutkan materi kuliah termodinamika yang pada hari ini akan mempelajari tentang siklus energi. Jadi, bila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita banyak membahas mengenai proses transfer, terlebih lagi transfer panas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih aplikatif, walaupun kita akan membahasnya mulai dari dasar, yaitu tentang masih berkaitan dengan suatu, artinya dinamik dari suatu termo, ya, dinamik dari suatu panas atau energi, yang dimana dinamikanya tersebut membentuk sebuah siklus. Makanya itu disebut sebagai siklus energi. Siklus energi sendiri itu berdasarkan fase media yang dialirkan atau yang dibuat siklus. Itu ada dua jenis siklus, yaitu siklus gas atau gas cycle dan juga siklus uap atau vapor cycle. Perbedaan dari kedua jenis siklus ini berada pada fase fluidanya pada kondisi di dalam siklusnya. Pada siklus gas atau gas cycle, fluida atau media yang membawa panas atau membawa energi itu selalu berada dalam fase gas. Sementara pada siklus uap, fluida yang mengalir pada sistem itu ada fase gas dan ada fase cairnya. Nah, itu jadi disebut sebagai siklus uap. Jadi bila dalam suatu siklus energi terdapat fase gas dan fase cair pada fluidanya, artinya pada fluidanya terjadi perubahan fase, maka kita menyebutnya siklus uap. Namun bila pada siklusnya tidak terjadi perubahan fase, maka disebut sebagai siklus gas. Nah, alat yang mengalirkan atau menjalankan siklus energi itu kita sebut sebagai heat engine. Heat engine ini adalah alat yang digunakan, ya, fungsi utamanya adalah mengkonversikan panas menjadi kerja. Di mana work atau kerja, ya, itu bisa diubah menjadi panas dan itu dapat dilakukan secara langsung, artinya tidak membutuhkan alat. Ya, misalnya kita melakukan pengadukan pada suatu bejana, pengaduknya diputar, ya, artinya pengaduknya melakukan kerja, maka timbul panas di airnya akibat panas pengadukan. Tapi tidak serta-merta misalnya kita memberikan panas ke dalam airnya dari luar, misalnya melalui koil, atau kita memanaskan airnya, maka tidak serta-merta pengaduknya berputar atau pengaduknya bekerja. Jadi, kerja bisa diubah menjadi panas secara langsung, tapi tidak sebaliknya. Nah, biasanya membutuhkan alat yang namanya heat engine. Dan media penghantarnya itu disebut sebagai working fluid. Nah, seperti di gambar ini yang sebelah kiri, kan work can always be converted to heat directly. Ya, artinya kerja itu dapat dikonversikan menjadi panas secara langsung. Namun tidak sebaliknya. Panas tidak serta-merta dapat langsung diubah menjadi kerja tanpa adanya suatu alat atau media. Nah, heat engine, ya, suatu alat untuk mengkonversikan panas ini tentu memiliki suatu efisiensi. Jadi panas yang diberikan itu tidak serta-merta 100% akan berubah menjadi kerja. Jadi ada key-in, ya, panas yang masuk ke dalam suatu heat engine, itu harapannya, idealnya itu semua dikonversikan menjadi W-net atau kerja neto. Namun pada aktualnya itu tidak serta-merta semua key-in itu akan menjadi W-net.
Ada yang memang terbuang ke lingkungan. Ya, terbuang itu kita sebut sebagai key out. Sehingga efisiensi suatu mesin heat engine itu bisa kita kalkulasikan, bisa kita formulasikan bahwa efisiensi itu adalah W net atau kerja dibagi dengan key in atau key yang masuk atau 1 minus rasio antara key out per key in. Itu adalah efisiensi dari heat engine-nya. Kalau memang prosesnya adalah proses ideal, itu seharusnya semua key in akan menjadi W net. Artinya semua energi atau panas yang masuk itu diubah menjadi kerja 100%. Tapi tidak, tentu ada panas yang hilang ke lingkungan, ada panas yang tidak terkonversi, dan sebagainya. Contoh misalnya proses Q dan W itu pada sistem siklus boiler. Ya. Jadi boiler ini adalah suatu sumber energi source. Ya, misalnya di ruang bakar boiler itu kita memberikan key in, kita memberikan suatu energi. Energi ini akan mengubah air menjadi uap yang digunakan untuk memutar turbin. Hasil putaran turbin itu akan memutar generator dan menghasilkan listrik. Ya. Hasil putarannya itu disebut sebagai W atau kerja yang keluar ke sistem yang lain. Efek dari kerja itu akan menyebabkan uap tadi menjadi kondensat. Uap tadi menjadi kondensat, uap yang sudah jenuh atau uap yang sudah dipakai itu diembunkan menggunakan kondenser. Panasnya diambil, disebut sebagai key out, media pendinginnya. Media pendinginnya akan menjadi lebih panas, artinya ada panas yang dikeluarkan, misalnya ke atmosfer, lalu dipompakan, ya. Jadi air hasil kondensasi tadi atau kondensat itu diumpankan balik ke boiler melalui pompa. Pompa supaya bisa memompakan fluida atau pompanya bisa berjalan, itu kita berikan kerja W in. Baik pompa melalui turbin maupun pompa melalui listrik motor. Ini adalah contoh dari suatu siklus heat engine. Jadi, kenapa diperlukan heat engine? Karena panas yang kita berikan itu tidak serta-merta bisa langsung menjadi suatu kerja. Nah, contohnya di sini, kita memberikan panas ke kita ingin supaya misalnya turbin ini bergerak, maka kita harus memberikan panas ini melalui boiler, lalu boiler memutar, uapnya memutar turbin. Tidak serta-merta kita memberikan panas ke turbin, atau kita menghasilkan panas langsung diberikan, itu langsung memutar atau langsung menghasilkan listrik, kan tidak. Kita mau memanaskan atau menghasilkan panas sebanyak apapun, kalau tidak punya turbin atau tidak ada boiler, maka itu tidak akan menjadi suatu kerja. Artinya misalnya turbinnya ini kita panaskan saja, ya, tidak ada uap, artinya hanya diberikan panas, maka turbinnya tidak akan bisa berputar. Nah, sebagai contoh untuk perhitungan untuk heat engine, misalnya suatu furnace menghasilkan, ya, atau diberikan energi Q-hot, ya, QH 80 megawatt. Lalu panasnya dipakai pada suatu siklus, ya, pada suatu siklus heat engine, lalu menghasilkan W net. Lalu energi yang tidak terpakai itu QL atau Q low itu sebanyak 50 megawatt. Ya, jadi pada suatu heat engine itu diberikan Q masuk 80 megawatt dan Q yang tidak terpakai atau yang dibuang itu sebanyak 50 megawatt. Sehingga W net-nya itu adalah QH dikurangi QL atau 80 dikurangi 50 setara dengan 30 megawatt. Sehingga efisiensi dari heat engine ini itu setara dengan W net per QH atau Q in, ya, Q yang masuk. 30 per 80.
atau 0,375 atau 37,5%. Jadi efisiensi proses heat engine ini adalah sebesar 37,5%. Kurang lebih seperti itu aplikasi dari rumus dasar heat engine. Nah, kebalikan dari heat engine itu ada siklus refrigerasi. Nah, jadi umumnya transfer panas itu kan dari suatu media panas ke media yang lebih dingin. Nah, untuk bisa melakukan transfer panas sebaliknya, dari media dingin ke media panas, itu digunakan media bernama refrigeran, ya, dengan sistem refrigerasi alatnya. Jadi objektif dari sistem refrigerasi itu adalah kita ingin menghantarkan panas dari media dingin menuju media yang lebih panas. Sehingga kita memerlukan input di sini, ada Wnet in. Dihasilkan panas. Contohnya misalnya kita mempunyai kulkas di sini. Ya, contohnya adalah kulkas. Untuk bisa mendinginkan kulkas itu kan ada fluidanya, misalnya freon atau AC. Itu ada fluida freon. Nah, jadi freon itu kan digunakan untuk mendinginkan bagian dalam kulkas dengan kondensor ini. Kondensor ini setelah dipakai kan fluida freonnya itu menjadi panas, misalnya 30 derajat. Dengan kompresor itu dinaikkan suhunya misalnya menjadi 60 derajat. Lalu didinginkan kembali dengan kondenser, lalu dengan expansion valve itu akan merubah fase dari cair menjadi gas. Lalu dipanaskan dengan evaporator untuk dikompres kembali ke sekeliling jalur. Jadi kalau di sistem siklus refrigerasi itu memerlukan evaporator. Kalau di siklus heat engine itu memerlukan boiler. Kurang lebih seperti itu, dan ada kompresor di sini. Jadi bisa kita lihat di sini ya, misalnya awalnya freonnya dingin. Freon dingin baru keluar dari evaporator. Suhunya minus 20, dikompres, sekeliling evaporator mengambil panas misalnya di sepanjang jalur AC atau sepanjang jalur kulkas hingga suhunya menjadi 60 derajat. Kemudian didinginkan melalui kondensor, lalu diekspansi menjadi expansion valve, artinya diturunkan tekanannya, berubah fasenya menjadi gas, baru kemudian kembali menjadi media pendingin. Nah, siklus lain yang akan kita pelajari pada siklus energi itu yang paling terkenal atau yang paling mudah itu adalah siklus Carnot atau siklus ideal. Kenapa disebut ideal? Kita mengambil asumsi sebagai berikut. Pertama, tidak ada friksi atau pressure drop sepanjang jalur siklus ya, atau jalur pipanya. Artinya penurunan tekanannya itu bisa diabaikan. Proses ekspansi ya dan kompresi, artinya proses perubahan tekanan itu berada pada titik kesetimbangan dan konstan. Ya, artinya perubahan tekanan itu menghasilkan misalnya terjadi penurunan tekanan, kenaikan tekanan, perubahan fase itu secara seimbang. Dan tidak ada kehilangan panas ke lingkungan. Artinya prosesnya sangat tertutup. Efisiensi itu rumus umumnya tetap Wnet per Kin ya. Tapi pada siklus Carnot seperti ini, kita bisa lihat ya pada proses siklus Carnot. Jadi proses pertama itu, misalnya kita ambil contoh pada suatu piston, kita beri energi ya pada suhu awal TH, kita beri energi, sehingga tekanannya turun. Artinya terjadi ekspansi.
Tekanannya turun, volumenya membesar dari 1 ke 2. Nah, lalu dari 2 ke 3 itu terjadi penurunan suhu. Itu terjadi proses penurunan suhu. Dari 2 ke 3 sampai ke titik puncaknya. Lalu 3 ke 4 itu adalah proses kompresi. Proses kompresi artinya terjadi peningkatan tekanan dan pengurangan suhu sampai titik 4 ke 1 itu adalah proses kenaikan suhu. Akibat dari proses tekanan tadi. Jadi, proses siklus Carnot atau siklus energi secara umum, itu proses 1 ke 2 itu adalah proses ekspansi. Artinya pemasukan energi, akibat energinya masuk, maka ruang di dalam ruang bakar itu akan menjadi volumenya membesar. Akibat dari volume dan tekanan volume membesar, maka tekanan akan turun dan akan membuat suhu menjadi turun. Lalu ketika proses kompresi berjalan, maka akan ada energi yang keluar yang menyebabkan volume menjadi lebih kecil, yang mengakibatkan tekanan akan naik dan juga mengakibatkan suhu akan meningkat. Nah, jadi suatu siklus Carnot itu hanya tergantung pada suhu saja. Karena apa? Karena siklusnya itu diasumsikan tidak ada yang hilang ke lingkungan. Semua energi yang masuk itu benar-benar dipakai hanya untuk menggerakkan sistem yang ada di dalam. Ya, tidak ada energi yang hilang. Energinya benar-benar dipakai untuk menggerakkan sistem. Nah, aktual dari siklus Carnot itu kemudian dikembangkan menjadi yang namanya siklus Otto, atau yang banyak dipakai pada sistem otomotif. Seperti sistem 2 langkah dan 4 langkah. Sistem 4 langkah atau 4 tak ya, itu dari suatu sistem ruang bakar itu ada intake valve, ya, ada valve masuk dan ada valve exhaust, valve keluar. Lalu ada stroke-nya, ya, ada piston yang bergerak. Stroke-nya itu dari BDC, bottom dead center, titik mati bawah, ke top dead center, titik mati atas. Dimana pada sistem 4 langkah itu terdapat proses kompresi, proses pemasukan panas, proses ekspansi, dan proses pengeluaran panas. Sementara di motor 2 langkah, itu proses kompresi dan pemasukan panas itu berlangsung secara bersamaan. Dan juga proses ekspansi dan pengeluaran panasnya itu berlangsung secara bersamaan. Artinya, siklus 2 langkah ini lebih menghemat waktu dibandingkan siklus 4 langkah, tapi efisiensinya lebih rendah. Karena apa? Karena proses kompresi itu dibarengi dengan proses pemasukan panas. Artinya bahwa panas yang masuk itu tidak sebanyak panas yang masuk di 4 langkah. Nah, coba kita lihat untuk siklus Otto 4 langkah di sini. Ya, jadi piston itu bergerak dari BDC ke TDC, itu disebut satu stroke ya. Disebut satu stroke. Kita lihat dulu siklus Otto yang ideal. Siklus Otto yang ideal itu proses pertama adalah proses dari 1 ke 2 atau proses kompresi. Proses kompresi dari 1 ke 2 itu terjadi pengurangan volume, artinya volume ruang bakarnya berkurang karena ditekan dan terjadi kenaikan tekanan. Lalu masuk key in ya, artinya masuk bahan bakar di sini. Bahan bakar dan udara masuk. Dari 2 ke 3 itu terjadi kenaikan tekanan tapi volumenya tetap. Ya, panas dimasukkan, ya, artinya kita memasukkan bahan bakar dan udara. Nah,
efek dari pembakaran itu akan mengakibatkan ekspansi dari 3 ke 4. Ya, volumenya meningkat, volume ruang bakarnya membesar dari 3 ke 4, sehingga tekanannya akan turun. Setelah semua bahan bakar dalam ruang ini terbakar habis akibat proses ekspansi pembakaran, maka siklus terulang lagi ya. Artinya panas yang dihasilkan tadi keluar ya di proses 4 ke 1. Itu proses penurunan tekanan. Artinya dikeluarkan melalui exhaust valve-nya. Dari 4 ke 1. Itu proses Otto yang ideal. Tapi sebenarnya pada sistem aktual ya dari siklus Otto itu proses kompresi itu berjalan normal seperti biasa. Nah, tapi karena pada mesin Otto yang aktual itu menggunakan spark plug ya, sehingga sebenarnya ketika spark plug itu berjalan itu ada proses ekspansi. Lalu ketika pengeluaran gas itu sebenarnya piston itu sudah mulai bergerak. Nah, piston sudah mulai bergerak. Dan ketika pemasukan kembali air and fuel mixture ini, sebenarnya piston sudah mulai turun. Jadi tidak seperti siklus ideal di mana misalnya piston naik dulu, baru diisi energi, setelah terisi baru turun, lalu dikeluarkan, baru kemudian naik lagi, tidak seperti itu. Sebenarnya yang proses aktual itu proses pengisian udara dan bahan bakar itu biasanya paralel hampir bersamaan dengan proses turunnya piston. Begitupun dengan proses pengeluaran, sisa gas bakarnya itu dikeluarkan hampir bersamaan dengan proses kompresi dari pistonnya. Kenapa dibuat seperti itu idealnya? Karena memang itu untuk mencapai siklus yang untuk mencapai putaran mesin yang lebih optimal, sehingga dibuat sedikit overlap seperti itu. Kalau ideal seperti ini kan ada jeda waktu di mana piston dan crankshaft-nya itu tidak bergerak. Kalau seperti siklus aktual ini kan memang untuk menjamin supaya pistonnya itu selalu bergerak. Tapi memang efeknya adalah akan ada efisiensi energi yang turun. Jadi energinya itu tidak serta-merta dipakai untuk membakar, tapi ada sebagai energi yang dipakai untuk mendorong dan menekan piston. Sehingga efisiensi dari mesin Otto itu adalah 1 minus 1 per R pangkat K minus 1. Di mana R itu adalah rasio kompresi dari pistonnya, di mana rasio kompresi itu adalah volume ruang bakar ketika piston berada di BDC, di titik mati bawah, dan dibandingkan dengan volume minimal atau volume ruang bakar ketika piston berada di titik mati atas atau TDC. Itu adalah rasio kompresi dipangkatkan K. K itu adalah suatu koefisien dari jenis fluidanya. Fluida pembawanya misalnya udara itu 1,3. Kalau misalnya nitrogen itu 1,4. Sehingga K itu biasa 1,3 dikurang 1. Sehingga bergantung rasio kompresinya. Itu efisiensi dari mesin Otto. Jadi kalau pada mesin Otto itu tetap mesin Otto 4 langkah ya. Mesin Otto 4 langkah pun masih ada Otto ideal dan ada Otto aktual. Ya, Otto ideal itu adalah proses kompresi dan proses pemasukan panas itu berlangsung sendiri-sendiri. Sementara pada proses siklus Otto aktual, itu proses pemasukan panas dan proses ekspansi dan kompresi itu berjalan beriringan. Siklus selanjutnya yang mirip dengan siklus Otto itu adalah siklus diesel. Ya.
di mana secara umum siklus diesel didefinisikan sebagai siklus diesel itu ketika proses injeksi dari fuel dan udara itu menggunakan yang namanya fuel injector atau fuel spray. Kalau di sistem gasoline engine ya atau sistem siklus Otto itu menggunakan spark plug atau menggunakan busi. Nah, sehingga di sini nanti akan saya jelaskan perbedaannya antara siklus diesel dengan siklus Otto. Nah, tapi di siklus diesel itu efisiensinya itu sedikit lebih panjang. Bisa mengikuti rumus ini dengan R itu adalah rasio kompresi, ya rasio kompresi Otto, dan ada RC itu adalah cut off ratio. Cut off ratio itu adalah volume ketika panasnya masuk dan volume ketika sebelum panasnya masuk. Jadi V3 di sini adalah volume setelah key-in masuk, ya, dan V2 itu adalah volume sebelum key-in masuk. Sebelum ada injektor atau sebelum bahan bakar masuk. K itu tetap 1,3 kalau menggunakan udara. Bisa kita lihat di sini ya, kita akan membandingkan siklus Otto dengan siklus diesel, di mana pada siklus diesel itu tidak ada istilah TDC dan BDC, titik mati atas, titik mati bawah. Kita lihat sebenarnya perbedaan yang paling signifikan antara siklus Otto dengan siklus diesel itu berada pada proses 2 ketiga di sini ya, yaitu pada proses kompresi, pada proses pemasukan panas. Kita lihat di siklus Otto ideal ya. Siklus Otto ideal itu proses pemasukan panas itu tidak berlangsung, artinya tidak mengalami perubahan volume ruang bakar. Jadi ketika key-in, ya, ini Otto ideal itu proses pemasukan panas itu berlangsung secara independen. Artinya dapat berlangsung tanpa mempengaruhi ruang bakar. Tapi pada siklus diesel, proses key-in itu terjadi atau mengakibatkan peningkatan volume ruang bakar. Karena apa? Karena menggunakan fuel injector. Artinya menggunakan fuel injector itu mengakibatkan adanya tekanan dari spray fuel injektornya itu akan mendorong piston. Dibandingkan dengan kalau ideal itu anggapannya spark plug itu hanya membangkitkan panas. Baru kemudian setelah panasnya tercapai, baru kemudian terjadi proses ekspansi. Tapi pada siklus diesel, karena dia tidak menggunakan spark plug, maka injektor tadi itu akan berperan pada proses ekspansi. Sekian untuk pengenalan siklus energi. Minggu depan kembali saya akan menjelaskan tentang siklus energi yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Bernama refrigeran ya, dengan sistem refrigerasi alatnya. Jadi objektif dari sistem refrigerasi itu adalah, terus kita lihat dulu siklus Otto yang ideal, ekspansi dan kompresi itu berjalan beriringan.